Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Magfira Aisyah Prasetyo. Aku biasa dipanggil Vira dengan NIM 167 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah media dan jurnalistik, kali ini aku akan membahas salah satu topik yang menarik nih. Aku bakal membahas tentang pro dan kontra atas kehadiran dari media massa. Seperti yang aku yakin kalian juga pasti sadar, media massa itu sangat mempengaruhi dinamika sosial kita, baik secara positif maupun negatif. Media massa itu meliputi media tradisional seperti televisi, radio, atau surat kabar, serta media digital seperti media sosial dan platform-platform online lainnya. Jadi media massa ini dipercaya memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, membangun kesadaran sosial, dan juga menghubungkan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Namun, teman-teman, kehadiran media massa itu juga berpotensi menimbulkan dampak yang beragam. Nah, dalam video ini kita bakal mencoba untuk menjawab satu pertanyaan yang penting. Apakah media massa bisa menjadi perekat masyarakat atau justru menjadi pemecah belah? Jadi, apakah media massa itu dapat membantu kita bersatu atau malah memperburuk konflik? Nah, untuk memulai pembahasan ini, kita tuh perlu memahami dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dari media massa? Media massa itu merupakan segala bentuk komunikasi yang disebarkan melalui media, cara tradisional ataupun digital, yang disebarkan untuk publik secara luas. Nah, menurut Wilbur Schramm, salah satu ahli dalam ilmu komunikasi, media massa itu merupakan organisasi yang mengatur dan mengelola informasi dalam masyarakat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi pada halayak yang luas melalui media. Nah, media massa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui media, kita tuh bisa mendapatkan informasi yang membentuk opini kita dalam melihat suatu konflik gitu, atau melihat suatu identitas. Bahkan media massa itu bisa membentuk identitas sosial kita. Media itu tidak hanya bisa menyampaikan berita, tetapi juga dapat membentuk bagaimana kita melihat dunia dan mempengaruhi interaksi sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh nih teman-teman, kita bisa melihat bagaimana suatu film atau suatu serial di televisi dapat mempengaruhi persepsi kita tentang suatu isu. Seperti contohnya kesetaraan gender. Ketika suatu film atau suatu serial di televisi menggambarkan karakter perempuan sebagai tokoh utama yang kuat dan independen, hal ini tuh bisa mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika representasi tersebut tersesuai dengan stereotipikal yang tidak realistis, bisa jadi hal tersebut memperkuat bias dan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi pola pikir kita juga terhadap perempuan. Nah, di sisi positifnya, media massa itu memiliki peran yang sangat besar sebagai perekat masyarakat. Maksudnya gimana? Media sosial itu bisa menjadi alat yang efektif dalam menghubungkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama nih teman-teman. Sebagai contoh, gerakan sosial #Black Lives Matter yang mendunia dalam media sosial yang dimulai dari Twitter dan Instagram berhasil menyatukan jutaan orang di seluruh dunia untuk menyerukan keadilan bagi korban kekerasan rasial. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial itu bisa mengatasi perbedaan sosial dan mempertemukan orang-orang dengan tujuan yang lebih besar. Nah, begitu juga dengan kampanye sosial seperti #SaveOurPlanet atau #ClimateChange yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim. Kampanye ini berhasil mendapatkan perhatian global dalam menggerakkan banyak individu dan komunitas untuk beraksi. Nah, solidaritas itu juga bisa menjadi bentuk nyata bagaimana media massa berfungsi sebagai perekat masyarakat. Contohnya saat terjadi bencana alam tsunami di Sulawesi Tengah atau gempa di Lombok. Banyak organisasi kemanusiaan membantu seperti bantuan logistik dan sukarelawan yang ditemukan melalui media sosial. Ini menunjukkan bagaimana media massa dapat mempertemukan individu dan kelompok untuk membentuk solidaritas dan memberikan bantuan. Namun teman-teman, media massa juga tidak dapat dipungkiri dapat berfungsi sebagai pemecah belah dalam masyarakat juga. Salah satu masalah utamanya adalah polarisasi yang semakin tajam akibat pengaruh media sosial.
Contohnya dalam perdebatan antara penyebaran berita hoaks seputar vaksinasi di Indonesia, itu tuh media sosial memperburuk pandangan antara kelompok yang mendukung dan yang menolak dengan konten-konten yang cenderung menguatkan satu pendapat aja yang mempertegas perbedaan pendapat, sementara pandangan yang berbeda seringkali diabaikan. Nah, hal ini didukung oleh adanya algoritma. Algoritma media sosial itu mempermainkan peran yang penting. Algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi kita, yang seringkali memperkuat pandangan yang sudah ada, tetapi tanpa memberikan ruang untuk pandangan yang berlawanan. Hal ini disebut dengan fenomena filter bubbles dan echo chambers. Misalnya, jika seseorang sering mengikuti berita atau opini yang mendukung satu pandangan tertentu, algoritma di media sosial akan terus menampilkan konten yang memperkuat pandangan tersebut tanpa memberikan kesempatan untuk mendengarkan perspektif yang berbeda. Selain itu, berita palsu atau hoaks juga menjadi masalah besar di penyebaran media massa. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali informasi yang tidak terverifikasi yang tersebar luas di media massa, seperti klaim palsu mengenai penyebab pandemi atau obat-obatan yang katanya bisa menyembuhkan. Informasi palsu ini tidak hanya salah, tetapi juga dapat memperburuk potensi dan polarisasi masyarakat dalam menambah kebingungan dan konflik yang sudah ada. Nah, meskipun banyaknya pro dan kontra dalam penggunaan media sosial, media massa ini masih bisa memainkan peran positif jika dikelola dengan tanggung jawab. Melalui kebijakan media yang transparan, pendidikan media yang lebih baik untuk masyarakat, dan juga kolaborasi yang lebih erat antara media sosial dan juga media tradisional, kita bisa menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan lebih konstruktif. Jadi, meskipun media massa memiliki tantangan yang besar, dengan hal-hal yang tepat, media massa itu bisa menjadi alat yang lebih efektif untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas, solid, dan juga lebih peka terhadap isu sosial. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu berpikir kritis dan bijak dalam menyaring informasi. Aku Vira, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.